Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu mata kuliah dari semester 4, yaitu mata kuliah otonomi daerah dengan dosen pengampu Meti Media Stuti Sopyan, ESOS MAP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung. Di sini saya, Saskia Melati, sebagai moderator akan memandu presentasi ini dari awal hingga akhir. Tetapi saya di sini tidak sendirian. Di sini ada teman-teman saya yang akan membacakan materi dari presentasi ini. Yang pertama ada Ariel, yang kedua ada Dais, yang ketiga ada Asep, lalu ada Dewi, Fani, dan Arbi yang akan membahas tentang bab 4 yaitu pembahasan. Oke, langsung saja pada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ariel. Kepada Ariel, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah membantu jalannya presentasi kali ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan latar belakang. Sedikit intermezzo bahwa pada hakikatnya daerah otonom ini memiliki kekuasaan dalam bentuk hak serta wewenang dalam kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi terhadap sumber daya alam yang ada di daerahnya, maupun itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Bagaimana pemerintah itu bisa memanfaatkan sebuah potensi dan pemasukan keuangan daerah di daerah tersebut sehingga otonomi ini bisa dijalankan secara efisien. Dan pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk implementasi penting dari otonomi daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah dituntut untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia itu tidak hanya berjalan secara efisien, namun bisa dijalankan secara berkelanjutan. Hal itu tidak jauh untuk memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang baik dalam pemerintah daerah, juga tidak tidak jauh untuk memperhatikan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan, serta tetap dalam tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar masyarakat setidaknya dapat merasakan kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Karena dengan adanya pengelolaan sumber daya alam ini diharapkan bahwa pemerintah tuh dapat mensejahterakan masyarakat di daerah otonom tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ariel telah memaparkan materinya. Lalu yang selanjutnya ada objek dan teknik penelitian yang akan disampaikan oleh Dais. Kepada Dais, saya persilahkan. Selanjutnya ada objek penelitian. Jadi, objek penelitian ini adalah otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Bandung, yang dimana Kabupaten Bandung memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat, dan penelitian ini juga dapat berfokus pada implementasi kebijakan tersebut, serta manfaat dari dengan adanya kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya di Kabupaten Bandung eh, dapat membantu berjalannya penelitian ini menjadi lebih terarah dan lebih jelas. Selanjutnya ada teknik pengertian. Slide selanjutnya. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang karena penelitian ini diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif dapat mengumpulkan sejumlah jurnal artikel dengan hasil penelitian terdahulu.
yang ada di internet yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung. Studi literatur atau disebut juga dengan studi pustaka sangat membantu untuk mencari berbagai sumber teori yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian ini. Oke, terima kasih kepada Dai setelah memaparkan materinya. Lalu yang selanjutnya ada deskripsi teori yang akan dipaparkan oleh Asep. Kepada Asep, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Pertama-tama, ini ada suaranya, Pak? Ada. Ada. Oke, deskripsi teori yang akan dijelaskan yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari alam yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Surya Negara, sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan eh, kesejahteraan hidup. Nah, terus dalam Undang-Undang Negara Indonesia juga dicantumkan pada Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya teh bahwa bumi, air, dan kekayaan yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terus ada kajian teori tentang pengelolaan. Menurut Handayan Handayani 1997, pengelolaan merupakan proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar eh, tercapainya tujuan bersama. Sedangkan menurut Samsu, pengelolaan serupa sebagai fungsi manajemen. Terus ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan secara umum diartikan berarti pelaksanaan atau penerapan yang biasanya dilakukan dalam suatu kegiatan atau upaya perwujudan kegiatan ke, untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sedangkan kebijakan merupakan peraturan sedangkan kebijakan merupakan peraturan atau konsep untuk mewujudkan serta mengimplementasikan target atau tujuan tertentu. Terus menurut Xiaoqi dan kawan-kawan pada tahun 2006, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan dalam rangka memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Oke, sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Asep untuk pemaparannya. Nah, lalu kita masuk pada hasil dari hasil eh, dari materi ini. Yang pertama itu ada definisi dan dasar hukum yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Fani. Kepada Fani saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan definisi terkait otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep dalam pemerintah di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah mengembangkan manusia-manusia di Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Otonomi daerah di Kabupaten Bandung sendiri merupakan bagian dari desentralisasi di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan daerahnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sumber daya alamnya yaitu pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung sendiri manfaatnya untuk mengoptimalkan
mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam di kabupaten melibatkan beberapa aspek utama, terbentuknya lingkungan hidup keseluruhan, pertanian, dan pariwisata, mendukung kegiatan ekonominya di beberapa sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Bandung sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Eh, Nah, selanjutnya ini ada macam-macam sumber daya alam di Kabupaten Bandung yang akan dipaparkan kembali oleh Fani. Kepada Fani, saya persilahkan. Eh, Maaf, Fani, boleh mikrofonnya diaktifkan? Dasar hukum sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar 2023, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat A dan tentang penyelenggaraan otonomi daerah, serta pembangunan keuangan pusat dan daerah otonom di Kabupaten Bandung. Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung sendiri, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu ada di pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 39 2009 menyebutkan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Fani, terima kasih atas pemaparannya. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan implementasi yang akan dijelaskan oleh Arbi. Kepada Arbi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung. Jadi, pemerintah Kabupaten Bandung itu mengeluarkan peraturan bupati atau Perbub tentang petunjuk teknis, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa nomor 23 tahun 2019. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tepat guna, dapat membukakan lapangan kesempatan kerja, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah desa, dan meningkatkan nilai tambah produk. Di dalam peraturan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu ada tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi ketika masyarakat melek dalam mengelola sumber daya alam di suatu daerah, maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, membuka kesempatan kerja. Dengan dimaksimalkannya pengelolaan sumber daya alam melalui dengan teknologi tepat guna, maka secara tidak langsung kesempatan kerja bagi para masyarakat sekitar akan lebih meningkat. Lalu yang ketiga yaitu meningkat derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari desa dan meningkatkan nilai tambah produk. Lalu untuk mengelola pengelolaan itu tentunya dibutuhkan bagian pengembangan, yaitu dibentuklah sebuah pos pelayanan teknologi tepat guna atau biasa disebut Posyantek, yang mengatur tentang pelayanan, penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan,
pemasaran dan penerapannya terbagi menjadi dua, yaitu pendayagunaan untuk memaksimalkan program ini dan perekayasaan. Mungkin selanjutnya ada implementasi kebijakan daerah, langsung saja saya ini. Jadi implementasi kebijakan daerah itu ada 3 aspek, yaitu aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi. Yang pertama itu aspek sumber daya dipengaruhi oleh mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edward. Lalu yang kedua yaitu aspek disposisi, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward lagi yang tadi, yaitu ada 3, peningkatan birokrat, insentif, lalu yang terakhir aspek struktur birokrasi yang diatur oleh nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung, yang sangat berpengaruh untuk menjalankan suatu implementasi ini. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Arbi atas pemaparannya. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dan tantangan dari pengelolaan sumber daya alamnya itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Dewi. Kepada Dewi, saya persilahkan. Ada suaranya nggak? Kalau Ada Arbi, baik, boleh soalnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dalam mengimplementasikan kebijakan yang tadi yaitu Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi cepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung. Ya, nah yang pertama tuh ada efisiensi sumber daya alam. Nah, di mana hal ini tuh dapat meningkatkan sumber daya alam di desa di Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penerapan teknologi tepat guna. Lalu yang kedua, ada peningkatan produktivitas, di mana hal ini tuh mendukung peningkatan produktivitas lokal dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada sustainabilitas, di mana hal ini tuh dapat mengurangi dampak lingkungan negatif dan mendukung praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Slide selanjutnya. Selanjutnya lalu ada tantangan dari implementasi kebijakan yang tadi. Yang pertama tuh ada keterbatasan sumber daya alam. Nah, di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan sumber daya manusia terlatih untuk mengimplementasikan teknologi. Contohnya itu seperti desa yang belum memiliki akses listrik, yang sulit untuk mengadopsi teknologi canggih. Lalu yang kedua, ada adaptasi teknologi. Nah, di mana hal ini tuh disebabkan oleh adanya kesulitan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi yang dimana masyarakat lokal mungkin kurang familiar dengan penggunaan teknologi. Nah, contohnya itu seperti masyarakat pedesaan yang mungkin kesulitan untuk memahami cara kerja mesin pertanian modern. Lalu yang terakhir ada kurangnya koordinasi. Nah, di mana hal ini tuh disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang mengelola dan berkontribusi dalam penerapan implementasi peraturan yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk contohnya itu seperti kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam implementasi teknologi baru dapat menghambat keberhasilan program. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Dewi atas pemaparannya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan tentang pembahasan dari otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung, kita sampai pada penghujung sesi presentasi kelompok 3. Nah, di mana penutup dari presentasi ini akan dibacakan kesimpulan
oleh saudari Kartika. Kepada Kartika saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator ya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari tugas yang telah kita buat, yang dimana kesimpulan ini berisi keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari berbagai aspek. Menurut Georgie C. Edward, 3 adalah komunikasi. Nah, terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu ada transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Nah, manfaat dari diimplementasikannya Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 ini yaitu tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi cepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bandung, yaitu efisiensi sumber daya, peningkatan produktivitas, dan sustainabilitas. Nah, adapun tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan di atas itu ya diantaranya ada keterbatasan sumber daya, adaptasi teknologi, dan kurangnya koordinasi. Nah, kemudian untuk sarannya yaitu memperbaiki sumber daya alam yang ada, yang dimana sumber daya alam itu tuh harus sesuai gitu. Antara kan sekarang itu sedang ada di kemajuan teknologi ya. Nah, adanya pelatihan gitu terkait dengan teknologi yang ada. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, Kartika, terima kasih atas pemaparannya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan mulai dari latar belakang, objek penelitian, teknik penelitian, deskripsi teori, hingga pembahasan dari tugas otonomi daerah ini, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 3 sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.